Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Meskipun Lo Feng belum kembali ke kota Huyang, berita kematian Shueyun telah lebih dulu menyebar bak angin badai yang tak bisa dibendung. Di seluruh penjuru kota, para klien aula gelap asosiasi angin api, mereka menerima pesan yang sama. Tugas pembunuhan Shueyun, salah satu tokoh paling berbahaya di kerajaan Shi, telah diselesaikan. Di rumah pemilik kota Huyang, ruang utama rumah megah itu mendadak sunyi saat pesan itu dibacakan. Apakah sudah selesai? Seru Mo Limeng, matanya membesar karena terkejut. Wu Qiulo meskipun sudah menduga kemungkinan ini, tetap tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lau He benar-benar menghabisi Shueyun. Tuan kota Huyang yang duduk di kursi utama menarik napas panjang. Awalnya kita bahkan sempat berpikir untuk mendidik Lau He sedikit, tapi sekarang syukurlah kita tidak jadi bertindak gegabah. Dari sisi kanan ruangan, suara berat dan serius terdengar. Kekuatan Lau He sudah berada di atas diriku, ujar Jenderal Yong, seorang dewa sejati abadi yang disegani. Bahkan di seluruh kerajaan Yu, hanya segelintir yang bisa menandinginya. Soal melampauinya, mungkin tidak ada satupun. Para pemimpin 5 keluarga besar yang duduk di sisi kiri ruangan, mereka saling memandang. Wajah-wajah mereka tak lagi berani sombong. Mereka sadar cabang-cabang keluarga mereka yang datang ke kota ini hanyalah cabang kecil, sedangkan Lau He bisa jadi adalah sosok yang disiapkan untuk takdir besar oleh para raja dewa itu sendiri. Shueyun memang bukan pemilik tubuh dewa tak terbatas, gumam Jenderal Yong lagi, tapi ranah kekuasaannya sangat tinggi. Bahkan aku tak menyangka Lau He benar-benar mampu menghabisinya. Mo Limeng bangkit dari duduknya. Kalau begitu, haruskah kita pergi menjemputnya di gerbang kota? Tuan kota Huyang mengangguk sambil tertawa. Tentu saja, orang seperti dia tidak pantas disambut hanya dengan kata-kata. Mulai sekarang, dia adalah tamu kehormatan kota ini. Aku akan ikut, kata Jenderal Yong. Tak perlu menunggu lama, ketujuh tokoh besar kota Huyang, yaitu penguasa kota, Jenderal Yong, Mo Limeng, dan para pemimpin 5 keluarga besar. Mereka berangkat menggunakan angkutan kekosongan, meluncur langsung ke gerbang kota timur. Desas-desus membanjiri seluruh penjuru kota. 10 juta pasir kosmik nilai hadiah sebesar itu akhirnya jatuh ke tangan seseorang. Dalam satu malam, 3 tokoh besar, Yu Tiansu, Yu Tianyi, dan Shueyun semuanya mati. Apakah pembunuhnya dewa sejati abadi dari kota Huyang atau makhluk misterius yang belum terungkap? Para dewa sejati abadi pun mulai menahan diri, menjadi lebih berhati-hati. Mereka sadar di kota Huyang kini tersembunyi kekuatan mengerikan yang siap bergerak jika imbalannya cukup besar. Di sekte api surgawi, di tengah suasana duka karena kehilangan pemimpin mereka, berita datang seperti sinar matahari setelah malam panjang. Shueyun akhirnya mati, seru salah satu murid. Murid-murid yang semula berduka kini berdiri dengan semangat baru. Setan tua itu akhirnya menemui ajalnya. Guru, belas dendammu telah terbalaskan. Tangisan berubah menjadi tawa penuh kebanggaan. Bahkan Paman Cio, tangan kanan dari pemimpin sekte, ikut berlinang air mata. Pemimpin sekte, gumamnya pelan, pengorbananmu tidak sia-sia. Sementara itu, di sebuah menara terpencil, Master Menara Bunga Impian duduk diam, memandangi langit yang kelam. Sang Tianyang dan Sang Shuiyun, keduanya mati dalam malam yang sama, gumamnya pelan. Malam ini seperti mimpi. Sebuah kapal terbang meluncur di atas langit kota Huyang.
Kemudian melambat dan berhenti di atas gerbang kota timur. Dia datang, kata Jenderal Yong. Lau He turun bersama Morosa, sosok misterius yang selalu setia mengikutinya. Ketujuh tokoh besar kota Huyang segera menyambut. Tuan Lau He, sambut Tuan Kota penuh hormat. Dalam satu malam, Anda menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh puluhan pembunuh sebelumnya. Kami berterima kasih atas jasa Anda menyelamatkan kota Huyang. Lo Feng mengangguk pelan. Ini semua berkat perintah penelusuran karma yang ditinggalkan oleh saudara Sang. Tanpanya, Sui Yun pasti sudah melarikan diri menuju kerajaan Si sejak awal. Dia memang licik, sahut Mo Limeng. Untungnya kau bertindak cepat. Jenderal Yong tersenyum puas. Dengan prestasimu ini, aku akan menyampaikannya langsung kepada Raja Dewa begitu aku kembali ke ibu kota. Tuan kota ikut menimpali. Kami juga sudah melaporkannya kepada Marquis Jiu Jiang. Saya yakin hadiah besar sedang disiapkan untukmu. Lo Feng menjawab dengan sopan. Terima kasih banyak. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa selama Morosa bersamanya, ia harus tetap waspada. Begitu identitas Morosa terbongkar, mereka akan menjadi buruan seluruh tanah asal. Ia tak bisa sembarangan menunjukkan kelemahannya. Di tempat lain, di prefektur kekacauan primal Jiujiang, seorang pria duduk bersila dalam ruang sunyi. Rambut peraknya tergerai, memancarkan aura yang mampu memutar kehampaan itu sendiri. Marquis Jiujiang menatap kosong lalu bergumam. Seorang dewa sejati abadi dengan kekuatan sehebat itu muncul dan di wilayahku sendiri. Ia tahu ancaman dari kerajaan Si semakin nyata. Kota Huyang yang berada di garis depan kemungkinan akan jadi sasaran serangan pertama. Tapi kini, dengan munculnya Lau He, harapan kembali menyala. Aku harus melaporkan ini kepada raja. Di dalam sebuah bangunan kecil yang dijaga ketat, Lo Feng menyerahkan mayat Sui Yun ke Master Pavilion Angin Api dan wakilnya. Keduanya menatap jenazah dengan penuh rasa ingin tahu. Lubang ini di dadanya, ujar wakil Master sambil menunjuk luka fatal. Hati dewa sejatinya hilang. Dia memang punya teknik pembunuhan khusus. Lo Feng hanya mengangguk. Itu buktinya. Wakil Master menyambut dua barang lain, yaitu senjata Yutiansu dan harta rahasia mekanik milik Yu Tianyi. Total hadiahnya 13 juta pasir kosmik, katanya sambil menyerahkan sebuah botol Gio. Lo Feng menerimanya dan merasakan energi besar di dalamnya. Itu akan cukup untuk mempercepat kultivasinya dalam waktu yang dekat. Ketika hendak pergi, suara ramah menghentikannya. Saudara Lau He, kata Master Pavilion sambil tersenyum. Perkenalkan, aku Cuyu, keturunan langsung dari Kaisar Chu dari negara kuno Angin Api. Mata Lo Feng menyimpit. Nama itu bukan nama sembarangan. Di tanah asal yang maha luas, kekuatan-kekuatan besar tumbuh seperti raksasa yang tertidur. Sebagian telah membangun kerajaan megah yang dikenal dunia, dan sebagian lainnya hanya menunggu waktu untuk bangkit dan mengguncang segalanya. Di antara mereka, dua kekuatan besar berdiri di puncak, yaitu negara kuno Angin Api dan negara kuno Guntur. Keduanya bukan hanya legenda, tapi kenyataan yang mengatur keseimbangan dan kekacauan dunia. Namun hari itu, di sebuah kota kecil di perbatasan bernama Kota Huyang, sebuah pertemuan yang tak terduga pun terjadi. Sebuah awal dari perubahan besar yang akan menggema jauh ke masa depan. Di sebuah pavilion terpencil, angin sepoi menggoyang dedaunan merah. Di sana berdiri seorang pemuda gagah, berpakaian sederhana namun bermartabat. Itu Lo Feng, sang pemburu keadilan. Di hadapannya, seorang pria muda mengenakan jubah panjang berwarna api, dengan mata yang memancarkan ketegasan sekaligus kedalaman misterius. Dia bukan orang biasa. Tak kusangka, ujar Lo Feng perlahan membungkuk hormat. Aku bisa bertemu langsung dengan Yang Mulia Kaisar Cuyu, anggota
klan kekaisaran negara kuno angin api di kota kecil seperti ini. Chuyu tersenyum santai, lalu mengangkat tangan seolah menolak gelar yang disampaikan padanya. Tidak perlu memanggilku yang mulia, ujarnya tenang. Aku hanya seorang dewa sejati abadi. Kau bisa memanggilku Chuyu saja. Sikapnya santai, tapi setiap kata mengandung bobot kekuasaan. Keturunan langsung dari silsilah Kaisar Chu, salah satu dari 13 cabang klan kekaisaran, dan salah satu calon kuat perebut tahta tertinggi di negara kuno angin api. Kalau begitu, Chuyu, sahut Lo Feng, suaranya mengandung hormat namun juga ketegasan. Apa yang membawamu datang ke sini? Chuyu memandang Lo Feng dengan tatapan tajam, tapi tak mengancam. Sebaliknya, ada kekaguman yang ia simpan rapat-rapat. Aku telah memperhatikanmu sejak lama, Tuan Lo He, ujar Chuyu. Sejak kau datang ke kota Huyang 20 tahun lalu, kau tidak pernah berhenti membela yang lemah. Kau tidak takut menghadapi musuh kuat. Kau memburu Yu Tiansu, Yu Tianyi, hingga Sui Yun hanya demi membalas sahabatmu Sang Tianyang yang gugur. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Di tanah asal ini, banyak yang kuat, tapi hanya sedikit yang punya hati dan prinsip sepertimu. Aku ingin merekrutmu. Lo Feng terdiam, wajahnya tak berubah, namun hatinya bergolak. Merekrutku untuk apa? Tanya Lo Feng. Jika kau mampu menembus alam kekacauan primal dan memahami hukum kekacauan primal, aku akan merekomendasikanmu menjadi tetua tamu dari silsilah Kaisar Chu, kata Chuyu dengan tenang. Lo Feng menatap tajam pria itu. Apakah kau sangat yakin padaku? Chuyu tersenyum. Kau punya kekuatan, tapi lebih dari itu, kau punya nilai. Di dalam klan kekaisaran, mereka yang tidak memiliki kekuatan disebut sampah, tapi mereka yang memiliki kekuatan tanpa moral adalah bahaya. Dan aku lebih memilih dikelilingi orang yang kupercaya daripada orang yang hanya kuat. Tiba-tiba, suara lain menyela. Wakil Master Pavilion, seorang pria parubaya dengan jubah putih bersulam emas, muncul dari balik tiang batu besar. Apakah kau merekrut Lo He secepat ini? Tanyanya sambil tertawa kecil. Chuyu menoleh lalu menjawab ringan. Kalau aku menunggu hingga dia mencapai alam kekacauan primal, mungkin sudah terlambat. Aku ingin membangun fondasiku sejak sekarang, selagi aku masih bebas bergerak. Wakil Master itu mengangguk, matanya menyimpit penuh penilaian. Apakah kau percaya dirimu akan segera menembus alam kekacauan primal? Tanyanya. Chuyu menjawab dengan mantap. Aku telah menguasai 9 jurus primal secara sempurna. Rasanya aku sudah dekat sekali dengan pemahaman penuh akan hukum kekacauan primal. Senyum Wakil Master melebar. Kalau begitu kau menembus batas itu, klanmu akan menggelontorkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mendukungmu. Kau akan menjadi salah satu pilar masa depan negara kuno angin api. Di tempat lain, jauh dari kehangatan diskusi itu, di sebuah negara yang lebih kelam, Markuis Liu Yin dari kerajaan Xi sedang duduk dalam aula sunyi. Di hadapannya, sebuah bola kristal raksasa melayang, berputar perlahan, memancarkan cahaya yang menyelubungi semesta kecil ciptaannya sendiri. Yu Tiansu, Yu Tianyi, dan Sui Yun semuanya telah mati, bisiknya, dan pelakunya tidak lain adalah Lo He. Ia menghela napas, bukan karena sedih, tapi karena rencananya terganggu. Seorang pria yang begitu membenci kejahatan tidak akan mudah diperalat. Ia menyentuh permukaan bola kristal, melihat alam semesta yang diciptakannya sendiri. Triliunan bintang, miliaran makhluk hidup, semuanya diciptakan demi satu tujuan, memupuk kehendak dan jiwa yang tak tergoyahkan. Jika begitu, bisiknya penuh niat gelap, biarkan sekte bayangan hati yang bergerak. Kita guncang kota Huyang dari dalam. Beberapa sumber daya harus dikorbankan. Dalam sunyi, kekuatan berkembang. Sementara itu, di dalam kediaman rumah gua nomor 913, Mo Yuqingyan tengah menunggu dengan cemas.
"Tuan, benarkah kau yang menghabisi Sueyun?" gumamnya. Tiba-tiba pintu gua terbuka, sebuah perahu terbang mendarat dan Lo Feng bersama Morosa turun. "King Yan," ucap Lo Feng, "mulai sekarang aku akan menerima beberapa tamu penting. Selain mereka, tolak semua yang datang." "Baik Tuan," sahut King Yan dengan cepat. Morosa menambahkan, "Tidak perlu menebak-nebak. Yu Tianshu, Yu Tianyi, dan Sueyun semuanya Tuan yang habisi." Lo Feng mengangguk. Waktunya sudah dekat, tak lama lagi semuanya akan tahu. Mereka lalu masuk ke dalam aula bawah tanah. Di sana, Lo Feng mengeluarkan menara bintang, artefak legendaris berlapis ruang, lalu meletakkan sejumlah mayat tubuh para dewa sejati abadi. "Ini untukmu, Morosa," katanya. "Terima kasih Tuan, aku bisa merasakannya. Kekuatanku akan naik pesat, mungkin mencapai alam kekacauan primal," seru Morosa penuh semangat. Sementara itu, Lo Feng duduk bersila, memejamkan mata. "Waktuku telah tiba," bisiknya dalam hati. "Dengan lebih dari 30 juta pasir kosmik, aku akan membeli harta karun untuk kehendakku. Aku harus melampaui diriku. Dunia ini tidak akan menunggu." Di dalam rumah gua kolosal di kota Liuyin, salah satu kota terpenting di kerajaan Xi, terdapat benteng kuno sekte bayangan hati. Dulu, sekte ini adalah lambang keagungan, didirikan oleh seorang raja dewa dan pernah berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Namun kini, masa kejayaan itu tinggal bayangan-bayangan yang memudar. Di puncak sebuah gunung terjal, seorang pria bermata tiga mengenakan jubah abu-abu duduk diam, menatap langit malam yang luas dan sunyi. Tatapan dari ketiga matanya tampak dalam, seolah berusaha menemukan harapan di balik bintang-bintang. "Tanah asal ini luas tak bertepi," gumamnya dalam hati. "Tapi tak satu jengkal pun tersedia bagi sekte bayangan hati untuk berakar." Ia menghela napas panjang. Negara besar, kekuatan tua, bahkan penduduk kuno, semua telah mengklaim setiap celah tanah. Bahkan wilayah terpinggir dan berbahaya pun tak lagi kosong. "Kami hanya butuh satu kota besar tempat membangun kembali fondasi kami. Tapi siapa yang rela memberikannya begitu saja?" Sebagai pemimpin saat ini, dia hanya memimpin tak sampai 20% dari jumlah murid saat sekte itu berada di puncaknya. Sisanya telah berpencar, membentuk faksi-faksi baru, bahkan mengganti nama mereka. "Kami dulu punya 3 penguasa kekacauan primal," pikirnya dengan getir. "Sekarang satu gugur, 2 lainnya melarikan diri. Tanpa perlindungan mereka, sekte ini terus melemah dan terpecah." Saat pikirannya terus bergelut, udara di sekitarnya bergelombang, dan sosok marah menyala muncul dari balik ruang waktu. Seketika, pria bermata tiga itu berdiri dan membungkuk hormat. "Marquis," ucapnya penuh hormat. Sosok itu adalah Marquis Liuyin, salah satu tokoh paling ditakuti di kerajaan Xi. Seorang penguasa kekacauan primal yang kekuatannya mampu mengguncang langit dan bumi. "Aku tahu keinginanmu," ucap Marquis tanpa basa-basi. "Tapi kamu juga tahu, setiap kota besar telah ada penguasanya. Bahkan yang paling terpencil pun tak lepas dari pengaruh klan atau keluarga kerajaan. Kami tak berani merebut kota begitu saja," kata pria bermata tiga tunduk. "Namun sekarang," lanjut Marquis dengan suara berat, "aku memberimu kesempatan." Ketiga mata pria itu bersinar. Ini adalah kata-kata yang telah lama ia tunggu. "Tolong perintahkan aku, Marquis, di perbatasan wilayahku." Jelas Marquis, terdapat prefektur kekacauan purba Jiujiang. 3 kota besar berdiri di sana, kota Huyang, kota Shujin, dan kota Jiujiang. "Aku ingin sektemu merebut kota Huyang dan kota Shujin." Pria itu tampak tegang. "Jika kita bergerak, Marquis Jiujiang pasti tidak akan tinggal diam. Jika dia turun tangan, aku sendiri yang akan hadapi dia," jawab Marquis Liuyin. "Aku akan memberimu harta ruang waktu untuk memanggilku kapanpun ia muncul."
"Terima kasih, Marquis," ucap pria itu, kini benar-benar terdorong oleh harapan. "Kota Huyang akan menjadi milikmu," kata Marquis. "Sebagai balasan, kamu hanya perlu menyetor 40% dari pajak tempat tinggal, 20% untukku, 20% untuk para raja dewa, sisanya dan seluruh kota itu milikmu." Mata pria itu bergetar, namun misi itu tidaklah mudah. "Kalian harus bersiap," pesan Marquis. "Panggil kembali murid-murid lama, bangun kekuatan. Kota-kota itu tidak akan jatuh dengan mudah." Pria itu mengangguk penuh tekad. Sementara itu, di kota Huyang, salah satu target invasi, nama Louhe bergema kuat. Ia adalah makhluk misterius yang tinggal di rumah gua 913, tempat yang sebelumnya tak mencolok, kini menjadi pusat perhatian. Namun Louhe menolak semua tamu. Di balik dinding gua, ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk sebuah lompatan besar. Di dalam ruang virtual bawah tanah Menara Bintang, ia duduk diam, sementara Morosa, makhluk pelayannya, dengan tenang menyerap tubuh dewa yang telah dikalahkan. "Aku butuh tekad lebih kuat," pikir Lo Feng. "Jika aku bisa menembus tekad tingkat Raja Dewa, kemampuanku akan melesat jauh." Lo Feng pun memutuskan, "Aku akan membeli diagram binatang bencana." Artefak ini bukan sembarangan benda. Ini adalah salah satu dari 3 artefak pelatihan tekad terbaik di alam semesta. Namun biayanya tak main-main. 15 juta pasir kosmik, jawab perwakilan aula gelap dari Asosiasi Angin Api saat Lo Feng menghubungi mereka. "Harganya tinggi, tapi aku tidak punya pilihan lain," balas Lo Feng. "Baik, pembayaran dapat dilakukan di cabang manapun. Pengiriman akan dilakukan dalam 10 hari. Lo Feng menutup komunikasinya. Di hatinya, ia tahu bahwa langkah ini akan membawa risiko besar, tapi jika berhasil, ia akan mendekati level kekuatan para penguasa kekacauan primal. Di balik malam yang sunyi, seorang pemuda berambut putih, Jiang Yuyo, salah satu tangan kanan Marquis Yu Jiang, tiba di kota Huyang. Ia disambut oleh seorang tetua berambut putih yang tersenyum tipis. "Saudaraku," sapa tetua itu, "tak kusangka Marquis sendiri mengutusmu." "Marquis sangat menaruh perhatian pada Louhe," kata Jiang Yuyo. "Aku harus menemuinya secara langsung. Dia sedang mengurung diri di rumah goa," jawab tetua. "Tapi jangan khawatir, aku telah meminta Mo Yuhu menghubungi anaknya Mo Yuqingyan. Mereka punya akses langsung pada Louhe." "Baguslah," jawab Jiang Yuyo tersenyum. "Akan jadi memalukan jika aku ditolak di depan gerbang." Malam itu terasa semakin dingin karena para tokoh kuat dari 3 arah berbeda mulai bergerak menuju satu titik panas, yaitu kota Huyang. Satu sekte yang ingin bangkit, 2 Marquis yang beradu pengaruh, dan 1 makhluk misterius yang duduk diam menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya terbangun. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang jangan lupa like dan sungguh membagongkan. Terima kasih.